Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Agenda rapat paripurna kali ini yakni penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Nganjuk tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Selain itu juga pengesahan dan penetapan rancangan keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk bersama Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Nganjuk tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Haria Yuangga dan dihadiri langsung oleh Bupati Nganjuk Marin Jumadi, Ketua DPRD Nganjuk Tati Daru Cahyono, anggota DPRD Nganjuk, OPD dan Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Dalam rapat paripurna ini, DPRD Nganjuk banyak memberi masukan terhadap pemerintah Kabupaten Nganjuk dan usulan terhadap seluruh OPD Kabupaten Nganjuk. Salah satu usulan atau masukan yakni mengenai pajak PBB yang tertunda di desa-desa dan mengenai usulan pergantian Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha PDAU Kabupaten Nganjuk karena dinilai gagal dalam mengelola PDAU. Rangkaian pertanggungjawaban Bupati tahun 2002 hari ini selesai. Dimulai dari tanggal 28 bulan Juni, tanggal 18 clear ya. Ada beberapa jadi secara umum bagus, tapi ada 15 catatan. 15 catatan ya. Yang pertama untuk peningkatan pajak, maka pajak-pajak yang ada tertunggak di desa-desa, terutama PBB, mungkin nanti akan kita cek gandolnya di mana. Apakah di masyarakat wajib pajak atau yang narik dan seterusnya. Ini tadi rekomendasi dari DPR. Maka nanti kita akan menerjunkan tim khusus untuk mencari data ke bawah dari Bapeda. Terus kemudian dana DAK, jadi juga menjadi catatan bagus itu. Saya pikir DAK memang harus selesai sebenarnya, harus paling tidak 100% ya, kalau enggak ya 99% lah. Jadi ada beberapa yang belum terserap. Contoh misalnya masih 1 miliar di BPKB, termasuk yang tadi ada masukan dari Dinas Sosial juga, ada kurang lebih 2 miliar karena 22 itu kan data dari 221. 21 itu kembali lagi bantuan sosial itu karena COVID itu. COVID orangnya beberapa sudah meninggal, misalnya seperti itu. Tadi juga dapat masukan klarifikasi dari Dinas Sosial ya. Terus kemudian jalan yang topografi, ada jembatan yang mungkin seperti jejaan, dan ini proses pembenahan ya. Kemudian rumah sakit umum daerah Nganjuk dan RSD Kertosono untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Maka ini tadi saya juga sudah rapat dengan Kominfo kaitannya dengan apa? Bagaimana pelayanan kesehatan dan pelayanan apapun di Nganjuk bisa lebih bagus, pelayanan prima yang harapan kita itu. Semua bisa dipertanggungjawabkan lewat apa? IT, sehingga nanti bisa terlihat betul. Kemudian dari Dinas Pertanian misalnya, Pertanian juga ada masukan kaitan dengan tadi juga ada klarifikasi dari dinas kaitannya dengan apa bantuan hand traktor, terus kemudian roda 3 misalnya seperti itu. Sehingga perlu apa jelas gitu ya. Tapi sebenarnya data-datanya sudah lengkap di pertanian. Sehingga nanti perlu ada dari masukan dari DPR juga kita akan klarifikasikan. Oh ini loh datanya ada. Terus kemudian ada 15 tadi. LSD Dinkes juga tadi kaitannya dengan DAK ya. PU untuk tipografi, terus kemudian Satpol PP. PP yang kaitannya dengan tadi yang bagus. Pungli di tambang misalnya. Maka harus kita tertibkan. Kita harus tegas. Jangan sampai jalan rusak tapi ada yang diuntungkan. Nah ini
Ini masukan yang baik ya. Terkait dengan rekomendasi DPRD pergantian Direktur Utama PDAU, Pak. Nah, boleh juga tadi termasuk yang terakhir kan ada pergantian kaitannya dengan PDAU. DPRD juga lebih tegas untuk apa pergantian Direktur PDAU. Tadi saya sampaikan nanti harus mekanismenya harus jelas. Jangan sampai kita juga melanggar prosedur yang kita akan lihat nanti harus kita laksanakan dari rekomendasi dari DPRD tadi. Pada intinya akan siap melaksanakan semua rekomendasi. Oh ya, harus yang bentuk bahwa DPRD kan fungsinya pengawasan, dan kalau tadi kalau ada yang kurang pas kita klarifikasi tadi. Contoh tadi misalnya bantuan sosial, ternyata banyak yang sudah meninggal karena COVID tahun 2021 perencanaannya, sehingga 2002 sudah tidak bisa dieksekusi misalnya seperti itu. Termasuk yang di PKB kan, PPKB misalnya. Kalau yang terkait PDAU itu mungkin ada tim dari Pemda yang diterjunkan untuk mengaudit kondisi internal. oke, betul. Saya sudah nugasi Pak Sekda bersama Inspektorat nanti akan turun di PDAU. Raditya Haria Yuwangga, Wakil Ketua DPRD Nganjuk mengatakan bahwa DPRD Nganjuk meminta kepada Bupati Nganjuk untuk mengganti Direktur PDAU dikarenakan dalam beberapa kali rapat ditemukan maladministrasi. Pihaknya mengatakan ada 4 hal data berbeda yang disampaikan oleh Direktur PDAU. Jadi rekomendasi kita yang tadi ditekankan yang utama adalah meminta Bupati Nganjuk untuk menindaklanjuti terkait mengganti Direktur PDAU. Dikarenakan kan sudah jelas dalam beberapa kali rapat adalah maladministrasi. Jadi ada 4 poin yang disampaikan yang berbeda-beda oleh Direktur PDAU. Berarti kan kita tidak bisa mengetahui mana yang valid data yang dipakai. Apakah rekomendasi ini nanti juga ke APH juga? Rekomendasi ini kan kita tunjukkan kepada Bupati Nganjuk, jadi bukan kepada APH, namun akan tetapi ya terserah APH menindaklanjuti atau tidak temuan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam prosesnya kita menemukan kemarin ada 4 penerima bantuan dari Kabupaten Nganjuk dari dana DPJHT itu belum ada penerimanya. Jadi di dalam penjabaran Perbud di tahun anggaran APBD 2022 itu ada 4 item itu belum ada nama penerimanya tetapi tereksekusi. Terus ditambah lagi di itemnya yang harusnya menerima hand traktor, menerimanya kendaraan bermotor roda 3, yang harusnya menerima kendaraan motor roda 3 itu menerimanya hand traktor. Dinas mana? Di Dinas Pertanian. Itu kok sampai hanya terkumpul beberapa puluh item hanya di 2 kecamatan, itu seperti apa itu? Itu kan dananya berasal dari DPCHT ya, atau dana bagi hasil cukai dan tembakau yang kebetulan terbanyak itu kan di wilayah utara. Akan tetapi kan tidak menutup kemungkinan di wilayah selatan kan juga ada di Nganjuk Selatan. Tindakan dari Dewan sendiri Pak dalam kejanggalan itu Pak bagaimana? Ya kita sudah merekomendasikan tadi secara rincinya nanti akan kita kirim ke rekan-rekan rekomendasi dari Badan Anggaran secara lengkap. Jadi rekan-rekan nanti wartawan bisa mengetahui apa saja rekomendasi dari DPRD KPU. Terkait PBB Pak, Dewan mengatakan bahwa uang PBB itu dibawa oleh Kades atau camat, itu benar atau bagaimana? Bukan dibawa oleh Kades ataupun camat, tetapi masih nyantol di pada apa ya namanya? Dipinjam itu. Bukan dipinjam, tidak ada yang dipinjam Pak. Tetapi yang nyangkutnya yang harusnya bayar tapi belum bayar. Setiap individunya nyangkutnya itu. Jadi ada beberapa item yang harusnya dia bayar tapi karena belum ada uang akhirnya belum terbayarkan. Berarti persoalannya di masyarakatnya atau di Di masyarakatnya ada, di perangkat desa pun kami tidak menutup kemungkinan juga ada.
Terkait pergantian Direktur PDAU, Bupati Nganjuk akan berkoordinasi dan mengecek bersama Inspektorat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Lailatul Tias, TV7 News melaporkan. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga.